hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali, membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada, kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapala, detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana pandangan Prof mengenai Roy Suryo yang mengadu Komnas HAM mengenai jasa Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan ranah pidana ya. Saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi, karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM, karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana, di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah kemudian Pak Jokowi dalam hal ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan merasa dia itu terdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta, ya menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi itu punya ijazah aslinya, membandingkan, oh ini palsu gitu. Kan sudah dijelaskan oleh yang ngeluarin ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Teman-temannya seangkatannya juga sudah menjelaskan ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat, ya sudah, memang itu sudah pembuktian. Tapi kan tetap terus menuduh Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek, ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Nah apalagi sekarang ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli berdasarkan hasil lab dari Mabes Polri. Nah siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal, karena ini bisa perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar. Karena gimana ini? Apa nggak percaya sama hasil yang ditemukan oleh Bareskrim? Semua bukti-bukti sudah disampaikan. Kalau saya lihat dari komentar-komentar pembenci sih, masih saja ada pertanyaan tuh. Mana ijazahnya? Kok cuma selembar kertas yang dibaca? Ijazah, bukti-bukti, skripsi, lembar pengesahan, koran, tempat penerimaan koran di mana Pak Jokowi diterima di Sipan Maru, kemudian ujian-ujian, nilai-nilai ujian, semuanya akan diperlihatkan di tempat yang semestinya, yaitu di meja hijau. Bukan di internet. Nanti kalian palsukan lagi. Seperti ijazah Pak Jokowi yang disebar oleh orang PSI, terus kalian edit-edit, dibikin gelap. Kan kalian kurang ajar, ya. Kalau orang PSI itu menampilkan ijazah asli, difoto, ditaruh di X. Tapi kalian ambil dokumen itu, kemudian kalian ubah. Kurang ajar kalian itu. Jangan masih terus ngotot, ya. Kalian ini sebenarnya orang waras apa enggak sih? Hah? Udah dikasih bukti-bukti segini banyak, masih aja. Masih ngotot. Pokoknya Pak Jokowi harus palsu ijazahnya. Pak Jokowi harus malu. Pak Jokowi harus dipermalukan. Indonesia harus revolusi. Sebagaimana yang beredar ini nih, ajakan revolusi.
Saya tahu ini siapa yang menyebarkan ini. Nih, siapa yang menyebarkan ini nih? Ini adalah kejadian tahun 98. Rekaman salah satu wartawan asing tahun 98. Kalian buatkan sebuah video, ditaruh di situ katanya Indonesia revolusi. Itu sama juga kalian ini ngajak revolusi. Kemudian ada di situ orang asing ngomong pakai bahasa Inggris, seolah-olah orang asing memberitakan berita hoax. Padahal ini memang kejadiannya benar tahun 98. Maksudnya apa disebar-sebaran? Ngajak rakyat revolusi. Ini siapa nih yang nyuruh nih? Kalian ini membuat gaduh. Indonesia ini sedang membangun menuju emas. Indonesia sedang berbenah. Indonesia saat ini sedang menuju ke tingkat yang lebih tinggi, sedang tinggal landas. Tapi kalian nggak suka. Kalian selalu bikin gaduh. Kalian selalu membuat suasana tidak nyaman, mengganggu pemerintah. Kalian orang-orang pinter loh, harusnya kalian itu membantu pemerintah menjalankan program-programnya, bukan membuat gaduh, memprovokasi dengan isu-isu yang nggak masuk akal. Saya sudah bisa tahu bahwa itu semua fitnah, rekayasa. Dan kalau kalian nggak ada yang bayar, bohong. Laporan perkara ijazah palsu Bapak Jokowi di stop dan Pak Joko Widodo mempidanakan Roy Suryo. Yang lebih lucunya lagi, Roy Suryo ini mengajari Puslap 4 Polri. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Aku mau tanya deh, Roy Suryo itu masih jadi pakar telematika kan? Bukan jadi pakar forensik kan? Apa gua salah? Coba dengerin dulu videonya Roy Suryo yang satu ini. Mabes Polri itu lebih transparan, lebih salah satu contoh saja. Misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba, tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, handpress gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Jadi di Baris Krim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GCLab. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Ini kayaknya gue ketinggalan informasi deh guys. Kayaknya Roy Suryo ini udah bukan pakar telematika lagi, tapi udah jadi ahli forensik deh. Udah beralih profesi gitu kayaknya ya. Tapi gimana sih nih Roy Suryo ini sebenarnya siapa sih dia? Bisa-bisanya dia ngajarin tim forensik Polri gitu loh. Dia tahu gak sih kalau forensik itu salah satu bagian pemeriksaannya itu juga bisa dengan indera peraba. Walaupun bukan metode utama untuk pemeriksaan ya, indera peraba itu bukan metode utama pemeriksaan forensik, tapi pemeriksaan forensik itu juga melalui indera peraba. Dalam identifikasi benda, kain, kertas, bagian tubuh, sentuhan itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi walaupun tidak sepenuhnya, karena indera peraba itu bisa menentukan tekstur dan bentuk. Tapi memang kalau memeriksa forensik dengan indera peraba itu harus hati-hati karena takut mengkontaminasi barang bukti atau menghancurkan barang bukti. Indera peraba itu bisa digunakan sebagai bantuan awal tapi bukan metode utama. Penyelidikan atau pemeriksaan resmi tim forensik itu juga dibutuhkan alat bukti ilmiah dan objektif. Roy Suryo ini kan katanya pintar ya, masa sih dia nggak tahu kalau uji laboratorium itu ada berbagai macam metode, ada berbagai macam cara. Jadi bukan mentang-mentang tiba-tiba alat buktinya dipegang atau apa terus tiba-tiba berdasarkan perasaan hasilnya, ya bukan begitu. Terus kalau begitu huruf braille yang dipakai untuk huruf braille itu kan diraba gitu ya, berarti nggak akurat ya kan? Nggak juga, gimana sih? Udahlah kata gue ini mah menurut Roy Suryo kagak ada metode yang benar kecuali metodenya dia sendiri. Hati kalau udah terbungkus rasa iri, dengki, dendam, benci, biar benar sekalipun akan tetap menjadi salah. Kadang-kadang ini orang lucu juga nih buat jadi bahan lawakan di tongkrongan gitu, lucu gitu. Gue kalau ngikutin pola pikirnya Roy Suryo ya, lama-lama gue yang stres. Tapi nggak apa-apa, gue pikir Roy Suryo ini memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Tapi ingat Pak Roy, segala hal yang berlebihan itu sifatnya tidak baik. Obsesi terhadap sesuatu itu bagus Pak, tapi kalau berlebihan itu tidak baik. Kalau Bapak mau menguji metode Bapak sendiri sesuai dengan keahlian Bapak, ya silakan Bapak uji dengan metode telematika yang Bapak miliki untuk menguji keaslian atau kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Jangan acak-acak komentarin Puslap 4 Polri gitu loh. Jangan meragukan tim forensik. Gak boleh inilah, harus komprehensif, transparan dan segala macam. Pak, itu mereka tuh udah punya metodenya sendiri Pak. Saya yakin telematika sama forensik itu dua profesi yang berbeda gitu. Punya uji cobanya masing-masing, punya statistikanya masing-masing, punya laboratoriumnya masing-masing, metode, cara apapun itu beda Pak, telematika sama forensik. Secara nggak langsung ya si Pak Roy Suryo ini sudah merendahkan kapabilitas Baris Krim Polri, sudah merendahkan kapabilitas cyber Polri kita, tim forensik Indonesia gitu. Kayak apa sih? Ini orang nyari apa sih? Sebegitu obsesnya sama ijazah palsu seseorang, itu obses banget sama ijazah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara.
Pemirsa, kali ini saya ingin mengomentari terkait dengan pernyataan ya dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, apa kata saya? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Ya, mereka adalah oknum yang tidak mentaati hukum. Mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang saya sudah nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai berlebihan ya. Apa namanya? Adalah orang-orang yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965 gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak. Mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan apapun, hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada pemerintah yang sah. Begitu juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi, tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan. Itu satu-satunya jalan agar mereka kapok, ya, oknum-oknum yang jahat seperti ini, ya, yang tidak mentaati aturan, yang melecehkan Indonesia sebagai negara berdaulat, meminta, ya, yang memeriksa ijazah Jokowi adalah lab forensik di Singapura agar clear dan lain sebagainya. Mikir nggak sih gitu ya, kalau Indonesia ini negara yang berdaulat gitu ya, kalau pengen seperti itu Anda pindah aja ke Singapura gitu, jadi warga negara Singapura. Indonesia adalah negara berdaulat, nggak boleh diutak-atik oleh bangsa lain atau negara lain. Mikir pakai otak gitu ya. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat, ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Ya. Kemudian ingin Indonesia ini lebih baik seperti apa? Kalau kerjaan Anda hanya selalu, ya, melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Coba berpikir baik-baik, coba bersihkan hati, ya. Beri kesempatan pemerintah bekerja. Jangan terus-terusan bikin heboh, jangan terus-terusan bikin gaduh. Sudah tahu kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Bukannya ikut, ya, memberikan diskursus positif kepada publik, ya, membantu pemerintah, membantu masyarakat dengan caranya sendiri misalnya, tapi terus-terusan mengadu domba rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Jangan biarkan panci mana panci, ya, bicara soal moral. Nah, soal panci aja nggak punya moral, bagaimana mau bicara yang lebih besar lagi? Itu yang ingin saya sampaikan, pemirsa. Salam Indonesia. Saya mewakili pernyataan Roy Suryo yang mempertanyakan juga, oke, kalau memang asli kemarin Bareskrim sudah rilis gitu ya dengan banyak narasinya, pernyataannya, tapi mana ijazahnya gitu, Pak Rifai? Kan ada Dokter Tifa juga bilang bahwa kalau misalnya narkoba kan ada bukti sabunya nih, sabunya. Kalau pembunuhan, oke, ini bajunya, ini senjatanya. Nah, ini kan kemudian ditanyakan lagi, mana ijazahnya? Pak Jokowi nggak berani untuk menunjukkan ijazah ini, walaupun katanya Pak Jokowi bilang saya akan berani tunjukkan di pengadilan ataupun kalau sudah ada permintaan dalam proses hukum. Gimana nih? Oke, jadi fisik ijazah ada di tangan beliau, ya, sekarang di kediaman beliau di Solo. Dan kemarin sempat kita bawa ke Bareskrim karena diminta, 2 minggu yang lalu kita serahkan. Bahkan di Bareskrim sendiri
dilihat oleh banyak petugas, termasuk diminta untuk ditinggalkan. Kami tidak menyangka untuk ditinggalkan, tapi karena kami juga ingin cepat selesai lah ya. Beliau menerangkan bahwa ini mau uji lapor, ya udah kita ikuti saja, dan baru kita terima 2 minggu yang lalu. Jadi sempat 2 minggu dipegang oleh Barreskrim. Jadi kenyataannya itu ada dan disaksikan oleh banyak pihak. Bahkan juga sempat di Solo ditunjukkan kepada teman-teman wartawan kan. Artinya secara fisik ada. Nah, cuma memang kami begini, kami melihatnya pertama karena ini data pribadi, nggak mungkin disebarluaskan tanpa manfaat atau tanpa tujuan. Tapi kalau demi proses hukum pasti kami tunjukkan kan, satu itu. Kedua, ada jaminan ditunjukkan selesai. Dong kami yakin juga tidak selesai. Oke, tapi Pak, UGM sebagai lembaga resmi sudah membuat satu konferensi pers, bahkan menunjukkan di layar besar itu kopi dari ijazahnya Pak Jokowi. Waktu itu alumninya di sampingnya juga bawa ijazah. Apa sudah nggak cukup tuh? Di institusi resmi UGM ditunjukkan di belakang, malah jadi persoalan. Fontnya dicari persoalan, neuroman, ya seolah-olah itu belum pernah ada dalam dunia printing ya. Memang bukan printing, itu offset gitu kan, percetakan. Lalu ada fotonya lah, kok ini mukanya dari mata segala macam, sepertinya bukan wajah Jokowi. Ada lagi yang pakai aplikasi, ini sepertinya ijazah sepupunya atau ponakan Pak Jokowi. Jadi ditunjukkan pun juga hanya jadi, mohon maaf, bahan bulian. Bahkan dicari terus persoalan, sehingga kami melihat ini hanya jebakan Batman. Kalau kita tunjukkan juga malah semakin besar persoalan. Akhirnya kita putuskan, kita tunjukkan untuk tujuan yang jelas, manfaat yang jelas, terutama barangkali diminta oleh penegak hukum terkait. Termasuk terakhir di Barreskrim, Pak Jokowi juga bilang waktu tanya wartawan, kapan tunjukkan? Pada saatnya di pengadilan saya akan tunjukkan, saya akan bawa pada hakim. Roy Suryo CS siap diperkarakan atau dipidanakan atau dilaporkan ke pihak yang berwajib. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Akhir-akhir ini ya, ini tuh Roy CS itu berseliweran di FYP gua. Roy Suryo lah, Dr. Tifa lah, siapapun itulah yang gua nggak tahu. Yang gua tahu cuma Roy Suryo doang. Perkara apa? Ya, ijazah palsu. Hari gini Cina, negara lain lagi ngurusin apa-apa, di Indonesia masih ijazah palsu. Jadi kami siap ya untuk menerima tantangan ini. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 gitu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri, dan ketika dia lapor sendiri kita adu bukti. Kalian netizen pembencinya Pak Jokowi dan pendukungnya Roy Suryo, kata gue lu pada aneh, nggak percaya sama UGM, nggak percaya sama Polri, nggak percaya sama pengadilan, nggak percaya sama teman-teman sefakultasnya Pak Joko Widodo, nggak percaya sama instansi ini dan itu. Tapi giliran abah ngomong dia Imam Mahdi, lu pada percaya. Dan sekarang menurut berita yang beredar, Bapak Jokowi atau Bapak Joko Widodo sudah melaporkan Roy CS karena dirinya sudah merasa dihina segina-hinanya, kata Pak Jokowi. Ini beritanya gue tampilin di situ. Giliran Pak Jokowi udah ngelaporin Roy CS-nya menghampiri Komnas HAM karena merasa dikriminalisasi. Lah, jadi ini Roy Suryo CS ini siap atau enggak sih sebenarnya? Setelah Roy Suryo CS menghadap Komnas HAM gitu ya, abis menghadap Komnas HAM itu mereka mau menghadap siapa lagi nih Roy CS? Bahkan sampai minta pertolongan sama Kagama atau singkatannya keluarga alumni Gajah Mada. Jadi si Roy Suryo CS ini minta pertolongan Ketua Kagama Cirebon ya, dan Ketua Kagama Cirebon itu juga membenarkan bahwa dimintai pertolongan untuk Roy Suryo bisa bermediasi dengan Pak Jokowi. Permasalahannya, menurut berita yang beredar lagi, Pak Jokowi menolak mentah-mentah mediasi bersama Roy Suryo. Nah, gue sebelumnya itu pernah bikin beberapa konten terkait ijazah palsu atau aslinya Pak Jokowi ya, dan gue di situ menyematkan video omongannya Pak Jokowi langsung gitu, bahwa beliau itu sebetulnya sedih gitu ya kalau kasus ini harus diperpanjang, kalau kasus ini harus lanjut ke tahapan berikutnya. Tapi Pak Jokowinya juga ya gimana ya, udah keterlaluan kalau katanya dia. Masalahnya ya, kemarin tim Barreskrim Polri itu juga sudah menjabarkan foto-foto Pak Jokowi dari beliau masih kecil sampai sekarang ya, sudah membeberkan juga foto-foto ijazahnya, transkrip nilainya dan segala macamnya. Tetap aja ada alasan manusia-manusia pembenci untuk tidak percaya apapun yang dikeluarkan oleh Barreskrim. Untuk para pembencinya Pak Jokowi akan selalu ada narasi yang terbangun, narasi yang dibangun untuk tidak percaya dengan semua yang sudah dikeluarkan. Bahkan sampai ada ya netizen-netizen yang cukup stres gitu ya, bahkan nyuruh untuk dicek ke tim forensik internasional, disuruh cek ke luar negeri dan segala macamnya. Kayak ngapain? Lu mikirnya sampai ribet banget. Padahal menurut gua orang pertama yang paling ribet permasalahan ijazah Jokowi palsu itu adalah Roy Suryo. Semuanya udah dibeberin sama Barreskrim Polri, udah dikeluarin juga sama forensik RI. Tetep aja lu pada nggak percaya, minta ditunjukin apa segala macam lah, itu kan udah beredar. Ijazahnya Pak Jokowi, nilainya Pak Jokowi, foto-fotonya Pak Jokowi udah beredar semua. Ah,
Lu mau apa lagi? Lu minta apa lagi? Naik ke pengadilan. Pengadilan mana? Pengadilan akhirat. Menurut gua ini tuh udah kejauhan, tau gak sih? Kayak jadinya meragukan berbagai macam instansi gitu loh. Meragukan UGM, meragukan tim Bareskrim, meragukan tim forensik. Kayak apa sih? Gak percaya juga sama tim KPU ya yang menentukan pemilihan umum segala macam, syarat-syarat segala macam, itu semua instansi diragukan. Sedangkan sepengetahuan gua, Roy Suryo itu juga lulusan dari UGM. Ibarat kata lu tuh meragukan universitas lu sendiri gitu. Ini kalau begini gawat, ini kayak seolah-olah negara kita itu tidak punya institusi yang berintegritas nih kalau kayak gini. Semua-muanya diragukan. UGM udah bilang itu asli, teman-teman angkatannya Pak Jokowi juga udah bilang itu asli, Bareskrim Polri juga sudah menyatakan itu asli. Yang bilang palsu cuma Roy Suryo CS doang. Lu punya masalah apa? Ini udah bukan masalah asli palsu lagi, tapi ini masalah kebencian pribadi, tau kagak lu? Udah gitu, lu yang nuduh ijazahnya palsu, lu kagak bisa ngebuktiin kalau tuh ijazah palsu. Lah gimana sih? Lu yang nuduh, lu yang buktiin lah. Nantang-nantang, suruh laporin aja atas pasal bla 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 bla. Giliran dilaporin bilangnya kriminalisasi. Apa sih? Gesrek kata gua kepala lu pada.